Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Sofiatul Khairiyah, mahasiswi Universitas Primagraha dengan NIM 220048, Program Studi Manajemen kelas RC1 semester 5. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi syarat penilaian ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Langsung saja untuk pembahasan yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu ada 8 materi, yaitu diantaranya yang pertama manajemen pemasaran, materi yang kedua konsep inti pemasaran, materi yang ketiga orientasi perusahaan terhadap pasar, materi yang keempat tugas dan peran manajer pemasaran, materi yang kelima proses perencanaan dan perencanaan strategi, materi yang keenam sistem informasi dan riset pemasaran, materi yang ketujuh lingkungan pemasaran, dan materi yang terakhir yang ke-8 pasar konsumen dan perilaku pembelian. Untuk materi yang pertama yaitu manajemen pemasaran. Ketika kita berbicara tentang pemasaran, apa sih yang ada di benak Anda? Apakah ini berkaitan dengan penjualan atau berkaitan dengan iklan? Memang banyak dari kita yang mendefinisikan pemasaran sama dengan berjualan atau sama dengan membuat iklan. Tetapi ternyata pemasaran lebih dari sekedar jualan atau membuat iklan. Nah, sebetulnya apa sih pemasaran? Ketika Anda melihat kata pertama disebut dengan proses, maka pemasaran adalah proses perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan pengendalian program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pelanggan dan pasar sasaran. Ini bukan hanya tentang penjualan, tetapi juga tentang memahami kebutuhan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang. Komponen utama manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu riset pasar. Nah, dalam riset pasar ini kita dapat memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, perencanaan strategi. Pada perencanaan strategi ini, kita bisa menentukan produk, harga, promosi, dan distribusi. Yang ketiga, implementasi. Nah, pada implementasi ini kita bisa mengapresiasikan rencana pemasaran. Kemudian yang terakhir, evaluasi. Pada evaluasi ini kita bisa mengukur kinerja dan melakukan perbaikan. Materi yang kedua yaitu konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran adalah dasar atau elemen fundamental yang membentuk strategi dan proses pemasaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, ada beberapa elemen utama dalam konsep inti pemasaran, di antaranya yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Jadi, produk atau layanan harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar, keinginan spesifik, dan permintaan yang ada di pasar. Hal ini menjadi dasar dalam memahami apa yang benar-benar diinginkan oleh konsumen. Yang kedua, yaitu produk dan nilai pelanggan. Produk atau layanan adalah solusi yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Produk harus diberikan nilai yang dirasakan lebih tinggi dibandingkan pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen. Yang ketiga yaitu pertukaran dan transaksi. Dalam proses pemasaran, pelanggan memilih produk berdasarkan nilai yang mereka rasakan. Jadi, pertukaran terjadi ketika pelanggan memberikan sesuatu, misalnya uang, sebagai imbalan untuk mendapatkan produk atau layanan. Keempat, hubungan dan jaringan. Konsep ini menekankan pentingnya membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan mitra bisnis melalui interaksi yang saling menguntungkan untuk mendapatkan nilai bersama dan berkelanjutan. Yang kelima, pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Hambatan tentang pasar sangat penting agar strategi pemasaran dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik konsumen di dalamnya. Keenam, yaitu konsep nilai dan keputusan. Pemasaran bertujuan untuk memberikan nilai terbaik kepada pelanggan sehingga mereka merasa puas. Kepuasan tercapai ketika harapan pelanggan sesuai atau bahkan terlampaui oleh produk atau layanan yang mereka dapatkan.
Kemudian konsep-konsep ini menjadi dasar dalam menciptakan strategi pemasaran yang berfungsi pada perusahaan, kebutuhan dan kepuasan pelanggan secara efektif. Materi yang ketiga yaitu orientasi perusahaan terhadap pasar. Orientasi perusahaan terhadap pasar adalah pendekatan atau pandangan strategis yang diambil oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan operasional bisnisnya, yang berfokus pada bagaimana memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan di pasar dengan cara yang lebih baik daripada pesaing. Orientasi ini melibatkan pemahaman mendalam tentang pasar, pelanggan, pesaing, dan tren, serta bagaimana perusahaan dapat memberikan nilai terbaik kepada pelanggan. Orientasi perusahaan berharap pasar sangat penting karena berperan dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan berkelanjutan bisnis di pasar yang semakin dinamis. Berikut adalah alasan mengapa orientasi ini menjadi kunci keberhasilan perusahaan. Yang pertama yaitu memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dengan berorientasi pada pasar, perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan, keinginan, dan preferensi pelanggan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan produk atau layanan yang relevan, sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kedua, meningkatkan daya saing. Orientasi terhadap pasar melibatkan pemantauan terhadap aktivitas pesaing dengan memahami kekuatan dan kelemahan pesaing. Perusahaan dapat membangun strategi yang lebih unggul dan membedakan diri di mata pelanggan. Ketiga, yaitu adaptasi terhadap perubahan pasar. Pasar selalu berubah akibat perkembangan teknologi, perilaku konsumen, atau tren global. Orientasi pasar memungkinkan perusahaan untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan ini, menjaga relevansi mereka di pasar. 4. Membangun hubungan jangka panjang. Perusahaan berorientasi pada pasar fokus pada membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini tidak hanya meningkatkan loyalitas, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi bisnis. 5. Yaitu menggunakan sumber daya yang efisien. Dengan memahami pasar, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya mereka pada produk, layanan, atau segmen pasar yang memiliki potensi terbesar sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. 6. Mendorong inovasi. Orientasi pasar mengharuskan perusahaan untuk selalu mendengarkan pelanggan dan memantau tren. Ini memacu inovasi dalam pengembangan produk, layanan, atau model bisnis yang relevan dengan kebutuhan pasar. Jadi kesimpulannya, orientasi perusahaan terhadap pasar membantu menciptakan nilai bagi pelanggan, mempertahankan daya saing, dan memastikan keberlanjutan bisnis. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, pendekatan ini bukan hanya pilihan tetapi kebutuhan strategi untuk mencapai keberhasilan. Materi yang keempat yaitu tugas dan peran manajer pemasaran. Manajer pemasaran memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola strategi operasional pemasaran perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis. Dengan cara yang pertama, analisis pasar. Manajer harus bisa mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, tren pasar, dan peluang bisnis melalui riset dan analisis pesaing. Kemudian yang kedua yaitu merumuskan strategi pemasaran. Pada penyusunan strategi ini, manajer menyusun strategi segmentasi, targeting, dan positioning atau biasa disebut dengan STP, serta mengelola bauran pemasaran seperti produk, harga, promosi, dan distribusi. Kemudian yang ketiga yaitu mengelola produk dan merek dengan cara memastikan produk relevan dengan pasar dan membangun citra merek yang kuat. Kemudian yang keempat yaitu mengawasi melaksanakan program. Manajer mengkoordinasikan kampanye pemasaran dan aktivitas promosi, evaluasi rencana. Yang kelima yaitu mengelola anggaran. Manajer menyusun dan mengontrol anggaran pemasaran agar efisien. Yang keenam yaitu mengevaluasi kinerja, monitor hasil strategi pemasaran melalui KPI dan menyusun perbaikan jika diperlukan. Ketujuh, yaitu membangun hubungan dengan citra, menjaga hubungan dengan pelanggan, distributor, dan mitra untuk meningkatkan loyalitas dan jaringan.
dengan tujuan utamanya memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan penjualan, dan mencapai keuntungan kompetitif. Jadi, kesimpulannya adalah manajer pemasaran yang efektif adalah kunci keberhasilan bisnis. Dengan memahami konsep inti, mengadopsi orientasi pasar, dan menjelaskan tugas serta peran manajer pemasaran dengan baik, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dan dengan pelanggan yang mencapai tujuan bisnisnya. Materi yang kelima yaitu proses perencanaan dan perencanaan strategi. Proses perencanaan dan perencanaan strategi merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan bisnis. Tahap perencanaannya yaitu satu, analisis situasi, di mana kita bisa mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang dan ancaman seperti analisis SWOT. Yang kedua yaitu kita bisa menentukan tujuan, di mana sasaran yang ingin dicapai misalnya meningkatkan penjualan. Yang ketiga yaitu menyusun strategi pemasaran seperti STP yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Yang keempat ada implementasi di mana kita bisa menjalankan rencana yang sudah dibuat. Dan yang kelima ada evaluasi dan kontrol, di mana di sini kita bisa menilai keberhasilan rencana dan melakukan penyesuaian. Kemudian materi yang keenam yaitu sistem informasi pemasaran dan riset pemasaran. Kedua sistem ini memainkan peran yang sangat vital dalam membantu perusahaan memahami pasar, pelanggan, dan pesaingnya untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam merancang strategi pemasaran. Lalu apa sih sistem pemasaran itu? Sistem informasi pemasaran adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi yang relevan bagi keputusan pemasaran. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk memberikan gambaran yang jelas tentang situasi pasar. Lalu, kalau riset pemasaran itu apa sih? Riset pemasaran adalah proses pengumpulan analisis atau interpretasi data yang relevan untuk memecahkan masalah pemasaran tertentu. Riset ini membantu perusahaan memahami perilaku konsumen, tren pasar, atau efektivitas kampanye pemasaran. Proses riset pemasaran terdiri dari beberapa langkah penting, diantaranya satu, menetapkan masalah dan tujuan. Menetapkan masalah yang perlu dipecahkan dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua yaitu menyusun rencana penelitian dengan cara menyusun desain riset yang mencakup metode dan teknik pengumpulan data. Kemudian yang ketiga yaitu mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan data primer atau sekunder yang relevan. Kemudian yang keempat yaitu analisis data. Menganalisis data untuk menentukan pola dan wawasan yang bermanfaat. Kemudian yang kelima yaitu melaporkan hasil dengan cara menyusun laporan hasil analisis yang digunakan untuk mengambil keputusan. Riset pemasaran juga memiliki manfaat besar bagi perusahaan, antara lain satu, pemahaman pasar yang lebih baik dengan cara membantu memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Kedua, mengembangkan produk yang tepat dengan cara memungkinkan perusahaan untuk merancang atau sesuai dengan preferensi pasar. Kemudian yang ketiga yaitu menilai aktivitas pemasaran dengan cara membantu mengukur keberhasilan kampanye pemasaran. Yang keempat yaitu mengurangi risiko dengan cara memberikan data yang lebih akurat untuk pengembalian keputusan yang lebih tepat. Materi yang ketujuh yaitu lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah semua faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan pemasaran suatu perusahaan. Faktor-faktor ini dapat berupa peluang atau ancaman bagi perusahaan dan penting untuk dipahami agar perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Berikut adalah beberapa faktor utama membentuk lingkungan pemasaran. Yang pertama, lingkungan mikro, terdiri dari pelanggan. Memahami kebutuhan, keinginan, dan perilaku pelanggan adalah kunci sukses dalam pemasaran. Kemudian ada juga pesaing. Perusahaan harus mencermati pesaingnya termasuk strategi, produk, dan harga mereka untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Kemudian ada juga pemasok.
Hubungan yang baik dengan pemasok penting untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan produk berkualitas tinggi. Kemudian ada juga perantara pemasaran. Perusahaan harus bekerja sama dengan perantara pemasaran seperti distributor, pengecer, dan agen periklanan untuk menjangkau pelanggan dengan efektif. Kemudian, publik. Perusahaan harus memperhatikan berbagai publik seperti media, pemerintah, dan kelompok konsumen yang dapat mempengaruhi citra dan reputasinya. Kemudian, yang kedua, lingkungan makro terdiri dari faktor ekonomi, kondisi ekonomi seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan daya beli konsumen dapat mempengaruhi permintaan dan pengeluaran konsumen. Kemudian ada juga faktor sosial budaya. Perubahan nilai gaya hidup dan demografi dapat mempengaruhi referensi konsumen dan strategi pemasaran. Kemudian ada juga faktor teknologi. Perkembangan teknologi baru dapat menciptakan peluang dan tantangan baru bagi perusahaan seperti e-commerce dan pemasaran digital. Kemudian faktor politik dan hukum. Peraturan pemerintah dan undang-undang dapat mempengaruhi kegiatan pemasaran, periklanan, promosi, dan privasi konsumen. Kemudian ada juga faktor alam, perubahan iklim, bencana alam, dan keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi kegiatan pemasaran dan rantai pemasok. Pentingnya memahami lingkungan pemasaran, diantaranya strategi pemasaran yang efektif. Memahami lingkungan pemasaran memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan kondisi pasar. Kemudian, yang kedua, identifikasi peluang dan ancaman. Dengan ini, memantau lingkungan pemasaran membantu perusahaan mengidentifikasi peluang baru dan ancaman potensial yang dapat mempengaruhi bisnis mereka. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Informasi penting lingkungan pemasaran membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih terinovasi tentang produk, harga, promosi, dan distribusi. Kemudian, keunggulan kompetitif. Dengan memahami lingkungan pemasaran, memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dengan menyesuaikan strategi mereka. Materi yang ke-8 yaitu pasar konsumen dan perilaku pembelian. Memahami pasar konsumen dan perilaku pembelian, mereka sangat penting bagi perusahaan untuk merancang produk dan strategi pemasaran yang efektif. Pasar konsumen sendiri adalah pasar di mana individu atau rumah tangga membeli barang dan jasa untuk digunakan pribadi, bukan untuk dijual kembali. Konsumen ini mempengaruhi permintaan pasar karena mereka memiliki berbagai kebutuhan dan preferensi yang berbeda-beda. Jenis-jenis pasar konsumen. Terdapat beberapa jenis pasar konsumen yang perlu kita pahami. Yang pertama, pasar barang dan jasa konsumen. Di sini, konsumen membeli barang dan jasa yang digunakan untuk kebutuhan pribadi seperti makanan, pakaian, dan hiburan. Kedua, pasar konsumen jangka panjang, di mana konsumen membeli barang yang digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama, seperti mobil, rumah, peralatan elektronik. Yang ketiga yaitu pasar konsumen online. Konsumen yang berbelanja barang dan jasa melalui platform digital seperti e-commerce dan aplikasi belanja. Kemudian, perilaku pembelian konsumen. Perilaku pembelian konsumen adalah studi tentang bagaimana individu atau kelompok memilih, membeli, dan menggunakan dan mengevaluasi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ini mencakup segala sesuatu dari kesadaran produk hingga keputusan pembelian dan pasca pembelian. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen antara lain, satu, faktor psikologis. Terdiri dari motivasi, keinginan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Kemudian persepsi, cara konsumen memahami produk atau merek. Lalu kepercayaan dan sikap. Keyakinan konsumen terdapat produk atau merek tertentu. 2. Faktor sosial dan budaya terdiri dari kelompok referensi seperti teman, keluarga, atau komunitas yang mempengaruhi pilihan konsumen. Kemudian budaya dan subkultur, nilai-nilai budaya yang mempengaruhi keputusan pembelian.
Tiga, meningkatkan loyalitas konsumen. Memahami keputusan konsumen dapat meningkatkan pengalaman mereka dengan produk atau layanan perusahaan. Oke teman-teman, kebetulan di sini saya mempunyai sebuah produk usaha, yaitu produk pelampung. Pelampung keselamatan dengan desain inovatif dan fitur tambahan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna. Dengan segmentasi demografi, di sini kita bisa digunakan untuk anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Mulai dari berat badan 8 kg sampai 15 kg bisa menggunakan size XXS, 16 sampai 24 kg bisa menggunakan size XS, 25 sampai 45 kg bisa menggunakan size S, 46 sampai 65 kg bisa menggunakan size M, 66 sampai 80 kg bisa menggunakan size L, 81 sampai 100 kg bisa menggunakan size XL. Target utama. Target utama kita yaitu keluarga dengan anak-anak kecil yang ingin menikmati aktivitas air dengan aman. Kemudian keunggulan kompetitif. 1. Desain inovatif. Desain yang unik dan inovatif dengan fitur tambahan yang meningkatkan keamanan dan kenyamanan. 2. Bahan berkualitas. Terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi yang tahan lama dan aman untuk kulit dan juga tambahan busa yang lebih tebal. Ketiga, pilihan warna, ukuran, dan motif tersedia dengan berbagai pilihan warna, ukuran, dan motif untuk memenuhi selera pengguna. Keempat, harga kompetitif. Harga yang kompetitif dengan pelampung lainnya dengan kualitas yang setara, bahkan lebih unggul daripada yang lainnya. Strategi pemasaran. Yang pertama, menggunakan media sosial seperti kampanye pemasaran digital yang terfokus pada media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menjangkau target konsumen yang lebih luas. Kerjasama dengan toko olahraga, menawarkan produk di toko olahraga dan toko retail yang menjual peralatan renang dan olahraga air. Kemudian, iklan di media massa, memasang iklan di aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan TikTok untuk meningkatkan brand awareness dengan tambahan voucher dan mengikuti event seperti tanggal kembar 12/12.